Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan tentang poligon tertutup, tugas ilmu ukur tanah. Saya Rafli Arya Ramadan, NIM D100210162. Saya Saya Tegar Tegar Putra Putra NIM 100210113. Saya Husnan Rois Rosyada NIM D100210210. Poligon. Poligon adalah serangkaian garis berurutan yang panjang dan arahnya telah ditentukan dari pengukuran lapangan. Tujuannya dilakukan poligon menetapkan koordinat dari titik sudut yang diukur. Fungsi dari poligon untuk membuat kerangka, pengukuran titik tetap, pengukuran rencana jalan raya, kereta api, irigasi, daerah industri, perumahan, sebagai dasar untuk tempat pelaksanaan pengukuran yang lainnya. Poligon tertutup. Pengertian dari poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1, kemudian ke titik 2, dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi dari kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengoreksi besaran sudut pada tiap segi banyak tersebut. Cara pembuatan dan penempatan titik poligon. Syarat membuat titik poligon adalah yang A, menentukan titik poligon harus berdasarkan pada fungsi poligon. B, bentuk poligon diusahakan tidak terlalu banyak sudut. C, jarak titik poligon diusahakan mendekati sama dan tidak terlalu pendek. D, diusahakan tidak membentuk sudut lancip. Syarat penempatan titik poligon. A, memudahkan untuk pelaksanaan pengukuran. B, titik poligon harus dipilih pada daerah yang mudah dibidik secara langsung. C, diusahakan titik poligon tersebut terletak dengan objek yang mudah dinamai contoh pohon atau tiang listrik. Alat-alat yang dipakai yaitu teodolit, statif, bak ukur, dan patok. Selanjutnya teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan sudut, mendatar, dan sudut tegak. Sudut yang dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Dalam pekerjaan ukur tanah, teodolit sering digunakan dalam pengukuran poligon, pemetaan situasi maupun pengamatan matahari. Teodolit juga bisa berubah fungsinya menjadi seperti PPD bila sudut vertikalnya dibuat 90 derajat. Dengan adanya teropong yang terdapat pada teodolit, maka teodolit bisa dibidikan ke segala arah. Untuk pekerjaan-pekerjaan bangunan gedung, teodolit sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan fondasi. Juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Next. Selanjutnya statif. Statif merupakan piranti untuk mendirikan alat di lapangan yang terdiri dari kepala statif dan kaki tiga yang dapat disetel ketinggiannya. Statif terbuat dari kayu atau dari metal aluminium sehingga lebih ringan. Ketinggian statif dapat diatur disesuaikan dengan ketinggian si pengamat dan pemutaran baut statif jangan terlalu keras agar tidak cepat rusak. Kepala statif ada yang datar, melengkung, service, ada pula yang menyerupai
bonggol atau kern dengan sambungan alat santering, tongkat, teleskopis sekaligus untuk mengukur tinggi alat. Rambu ukur atau bak ukur. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Alat ini berbentuk mistar ukur yang besar. Mistar ini mempunyai panjang 3 atau 4, bahkan ada yang 5 meter. Skala rambu ini dibuat dalam sentimeter. Tiap-tiap blok merah, putih, atau hitam menyatakan 1 cm. Setiap 5 blok tersebut berbentuk huruf E yang menyatakan 5 cm. Tiap 2 buah E menyatakan 1 desimeter. Tiap-tiap warna yang berlainan, merah, putih, dan lain-lain. Kesemuanya ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pembacaan rambu. Hal yang perlu diperhatikan dari rambu adalah skala rambu dalam sentimeter atau milimeter, atau interval jarak pada garis X0002 garis dalam rambu tersebut setiap berapa sentimeter atau berapa milimeter. Skala dari rambu, terutama pada daerah sambungan rambu, harus benar. Next. Berikutnya, unting-unting. Unting-unting merupakan bandul yang terbuat dari besi atau kuningan yang berbentuk kerucut dengan bawah lancip dan digantungkan pada bagian tengah tripod atau statif. Tegak lurus titik. Unting-unting berguna untuk memproyeksikan suatu titik pada pita ukur di permukaan tanah atau sebaliknya. Unting-unting digantungkan dan unting-unting harus tegak lurus dengan titik. Data yang diambil, jarak, azimut, sudut dalam, dan sudut luar. Titik poligon, titik A, jarak titik BM ke CB1 adalah 40 meter. Titik B, jarak titik CB1 ke CB2 adalah 80 meter. Titik C, jarak titik CB2 ke CB3 adalah 41 meter. Dan titik B, jarak titik CB3 ke BM adalah 82 meter. Poligon tertutup segi 4. Azimut. Cara mengambil azimut adalah yang pertama mencari arah utara terlebih dahulu. Karena pengambilan gambar dari Google Earth, kita bisa langsung mengetahui arah utara. Setelah arah utara diketahui, alat diputar ke titik selanjutnya, dan alat diputar searah jarum jam. Catat hasil dari hitungan yang terdapat di alat teodolit. Sudut dalam. Untuk pengukuran sudut yang dilaksanakan sudut dalam, maka kesalahan dapat dikontrol dari pengukuran karena jumlah dari segi N harus sama dengan kurung 2N min 4 tutup kurung 90 derajat atau buka kurung 6N min N kurang 2 tutup kurung 180 derajat. Dari rumus tersebut, kita bisa mencari sudut dalam dari poligon tersebut. Buka kurung 2, buka kurung 5, tutup kurung, kurangi 4, tutup kurung, 90 derajat. 6 dikali 90 derajat sama dengan 540 derajat. Sudut luar. Untuk pengukuran sudut yang dilaksanakan sudut luar, maka keseluruhan dapat dikontrol dari pengukuran karena jumlah sudut luar dari segi N harus sama dengan
buka kurung 2N plus 4 tutup kurung 90 derajat atau buka kurung N plus 2 tutup kurung 180 derajat. Buka kurung 2, buka kurung 5 tutup kurung plus 4 tutup kurung 90 derajat. 14 kali 90 derajat sama dengan 1260 derajat. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.